Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggota kelompok ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Trifani Agustin. Yang kedua Rahmadani, dan yang terakhir yaitu Saskia Tri Adela. Dosen pengampu Ibu Dina Patricia SE AK MSI. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan yang keempat mengenai sumber dana jangka menengah, yaitu tentang leasing atau sewa guna. Ada beberapa subpoin. Yang pertama, pengertian leasing, manfaat leasing, pihak yang terkait di dalam leasing, keunggulan dan kelemahan leasing, jenis-jenis leasing, perhitungan leasing, dan yang terakhir yaitu contoh leasing di dalam dunia nyata. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, dan pihak yang terkait di dalam leasing. Lalu yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan leasing. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu pengertian leasing atau sewa guna. Merupakan suatu kontrak persewaan suatu aktiva dalam jangka waktu tertentu antara pihak yang memiliki aktiva atau yang menyewakan aktiva ini dengan pihak yang memanfaatkan aktiva. Lalu Perpres tentang leasing ini nomor 9 tahun 2009 adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara hak guna atau tidak dengan hak guna, yang disewa oleh penyewa sewa guna dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Lalu pihak yang terkait di dalam leasing ini atau sewa guna ada 4. Yang pertama yaitu lessee, lessor, supplier, dan yang terakhir yaitu kreditur. Lalu manfaat lessee atau leasing ini sewa guna. Leasing ini dapat menggunakan suatu aktiva tanpa membeli aktiva tersebut. Lessee tidak perlu membayar biaya perawatan, pajak, dan asuransi. Dan dengan lessee ini dapat mengurangi pengurangan pajak. Lalu yang terakhir yaitu mengenai kelemahan dan keunggulan lessee. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang keunggulan lessee ini. Yang pertama, persyaratannya tidak terlalu ketat. Yang kedua, lebih fleksibel dibanding kredit perbankan. Lalu tidak ada jaminan, bersifat off balance sheet, artinya leasing ini tidak tercantum di dalam neraca sebagai hutang. Jadi berdampak positif bagi rasio keuangan. Operating leasing ini dapat mengatasi masalah keuangan aktiva. Lalu pembayaran sewa dengan jumlah tetap sehingga memudahkan di dalam menyusun anggarannya. Jadi itulah keunggulan dari leasing atau sewa guna. Lalu kelemahan leasing atau sewa guna ini ada 4. Yang pertama yaitu pembiayaan biayanya relatif mahal. Yang kedua, aktiva yang ada di leasing ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Lalu yang ketiga, terkadang leasing ini menimbulkan masalah bagi perusahaan tertentu, masalah prestise, yaitu antara memiliki barang modal sendiri atau leasing. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu memiliki risiko yang tinggi, yang relatif tinggi bila dilihat di sisi leasornya. Terima kasih, itulah materi dari saya yang mengenai pengertian, manfaat, pihak-pihak yang terkait di dalam leasing, lalu kelemahan dan keunggulan leasing ini. Oke, baiklah, materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saskia Tri Adela mengenai jenis leasing dan perhitungan leasing. Kepada Saskia Tri Adela dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Tri Adela. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu jenis-jenis leasing dan perhitungan leasing. Pertama, jenis-jenis leasing. Ada 5 jenis leasing, yaitu 1. Capital lease. Capital lease merupakan jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Leasing jenis ini, nasabah lease yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan, sehingga lease bebas menentukan barang apa yang ia inginkan. Kedua, operating lease. Jenis leasing ini yaitu pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu.
Lease hanya membayar rental atau sewa barang saja. Harga barang dan biaya-biaya lainnya lessor yang membayar. Yang ketiga, sales title lease atau lease penjualan. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Biasanya penjual lease ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Keempat, leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau biasa disebut dengan credit provider. Jadi, lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20% sampai 40% saja. Sisa harga barang kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Kelima, cross border lease. Leasing jenis ini biasanya dilakukan antar negara. Lessor dan lease terletak tidak dalam satu negara, melainkan di dua negara yang berbeda. Biasanya, barang yang dileasingkan dalam cross-border lease adalah barang yang memiliki nilai yang besar, contohnya pesawat terbang bentukan Boeing dan Airbus. Selanjutnya yaitu perhitungan term loan atau pinjaman berjangka. Dalam pinjaman berjangka atau term loan, biasanya perjanjian mensyaratkan bahwa pokok pinjaman dan bunganya dibayar dalam jumlah yang sama secara periodik. Terima kasih kepada Saskia Triadela. Selanjutnya kepada Rahmadani, yaitu mengenai contoh leasing di dalam dunia nyata. Kepada Rahmadani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 19059336. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu contoh perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama yaitu PT Federal International Finance atau FIF Group. FIF Group ini merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tahun 1989 oleh Astra. FIF Group merupakan perusahaan leasing yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor Honda. FIF Group terus berkembang dan kini mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip inovasi dan kreativitas. Yang kedua yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance atau TBK. PT Adira Dinamika Multi Finance TBK atau Adira Finance didirikan pada tahun 1960 dan melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baru dan bekas. Cocok banget buat butuh motor dengan biaya minim. Di Adira Finance melayani pembiayaan motor bekas. Adira Finance melalui janji brandnya sahabat setia selamanya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan dengan penyediaan produk dan layanan yang beragam untuk konsumen. Yang ketiga yaitu PT Astra Credit Companies. PT Astra Credit Companies merupakan perusahaan yang beroperasi pada pembiayaan mobil dan alat berat. ACC juga melakukan perluasan usaha pada bidang pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan sewa operasi. OACC mulai melakukan penerbitan obligasi dengan rating A- dari PT Pemerikat Efek Indonesia pada tahun 2000 dan selalu membayarkan nilai pokok utang dan bunga tepat pada waktunya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Rahmadani. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai sumber dana jangka menengah, yaitu tentang leasing atau sewa guna. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.